Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller balas dendam tentang seorang wanita muda yang datang dengan niat baik namun berakhir menjadi korban dari orang-orang yang sejak awal memang berniat jahat, sebelum akhirnya ia kembali untuk memastikan bahwa satu persatu pelaku menerima balasannya. Seseru sekaligus mencekam apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Cekicro. berlatar di New York, kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik yang bercita-cita ingin menjadi model terkenal bernama Katie Carter, di mana ia yang saat ini bekerja di salah satu restoran pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan teman modelingnya yang mengatakan jika portofolionya harus segera diperbaharui agar karir modeling Katie bisa terus berjalan. Little more style than what's in here. I get it. Look, I need to get back to work. Selesai bekerja, Katie tak sengaja melihat sebuah selembaran iklan yang menawarkan sesi pemotretan profesional secara gratis. Melihat peluang itu, Katie yang sudah lama ingin memperbaharui foto untuk portofolio modelingnya pun langsung mencatat nomor yang tertera pada iklan tersebut. Setibanya di kontrakan, Katie melihat tetangganya sedang memburu seekor tikus sambil marah-marah karena tak kunjung tertangkap, sehingga Katie langsung menghampirinya dan mengatakan jika tikus tersebut sudah kabur, sambil membantunya membuat jebakan di sekitaran lubang tempat tikus itu keluar masuk. Ketika sedang beristirahat sambil melihat kembali portofolio lamanya dan menyadari betapa butuhnya ia akan foto-foto yang baru, Katie pun menghubungi nomor dari selembaran iklan tadi. Awalnya ia sempat heran karena si fotografer meminta foto terlebih dahulu. Namun setelah mendengar bahwa memang itulah prosedurnya, Katie pun mengirimkan fotonya dan mendapatkan jadwal serta lokasi pemotretan. Keesokan harinya Katie datang ke sebuah studio foto dan bertemu dengan 3 bersaudara asal Bulgaria yang akan menangani sesi pemotretannya. Ada Ivan, sang fotografer yang tampak percaya diri, Georgie yang sejak awal terlihat tertarik pada Katie, dan Nikolai yang saat itu justru sedang tertidur pulas di sudut ruangan. You are much prettier than picture, eh? Guess that's why I'm here. Yes. Sebelum sesi pemotretan dimulai, Ivan memilih beberapa pakaian yang akan dikenakan Katie. Setelah itu, ia memanggil Georgie dan memintanya menunjukkan tempat untuk berganti pakaian. Georgie yang sejak awal terlihat tertarik pada Katie pun dengan senang hati langsung mengantarnya ke bagian belakang studio. Hey, how do I look? Like dream. Let's hope the pictures say the same. Awalnya semua yang dilakukan tampak normal dan Katie menjalani sesi pemotretan seperti biasa. Namun suasana perlahan berubah ketika Ivan meminta Katie melakukan pemotretan yang lebih terbuka. Merasa tidak nyaman karena hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatannya, Katie pun langsung menolak dan memilih untuk meninggalkan studio. You want Not that bad. Sorry. I'm out of here. Setibanya di kontrakan, Katie terlihat sangat sedih karena ia yang sudah berharap banyak pada pemotretan tersebut justru dibuat kecewa dengan perlakuan mereka yang menurutnya sangat tidak profesional. Ia pun merasa kesempatan untuk mendapat foto baru demi karir modelingnya kembali berantakan. Padahal sejak awal ia datang dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Keesokan harinya setelah selesai lari pagi, Katie cukup terkejut ketika Georgie tiba-tiba muncul di depan kontrakannya dengan membawa flash disk berisi foto-foto hasil pemotretan kemarin. Meski awalnya merasa tidak nyaman dan ingin segera menyuruhnya pergi, Katie akhirnya menerima flash disk tersebut karena Georgie terus memaksanya tanpa henti. Okay, bye. Kate? Malamnya ketika Katie tertidur pulas, ia terganggu dengan suara jepretan kamera yang terdengar cukup keras. Sehingga Katie langsung bangun kemudian menyalakan lampu kamarnya dan ternyata... What are you doing?
You're so nice. Ya, entah sejak kapan Georgie masuk dan apa sebenarnya tujuannya memotret Katie saat sedang tertidur. Katie yang terbangun dan menyadari keberadaannya pun langsung panik, lalu menggunakan taser gun untuk menyetrum Georgie hingga tubuhnya terkapar. Meski sempat berusaha kabur, Katie kembali tertangkap karena Georgie ternyata sudah bangkit dan berhasil mengejarnya. Katie pun melakukan perlawanan sekuat tenaga, bahkan sempat menggigit tangan Georgie sambil terus berteriak meminta pertolongan. Namun Georgie yang tidak ingin ada orang lain mendengar keributan tersebut pun langsung mengikat dan menyumpah mulutnya dengan lap kotor. Tak lama ketika Georgie sedang berusaha mengikat kaki dan tangan Katie, terdengar suara tetangga yang mengkhawatirkan keadaan Katie. Namun ketika si tetangga masuk, tiba-tiba Oh my God, Katie. memang sudah gila si Georgie ini. Setelah menghabisi si tetangga dengan sadis, ia yang seakan sudah terobsesi mendapatkan Katie pun langsung melakukan hal ini pada Katie. Setelah mendapat kepuasan bejatnya, Georgie yang langsung menyadari besarnya masalah yang telah dibuatnya pun langsung menghubungi kedua saudaranya yaitu Ivan dan Nikolai untuk memberitahu apa yang terjadi, sekaligus meminta bantuan membereskan semuanya. I fucked up. Setibanya Ivan dan Nikolai di sana, mereka sangat terkejut melihat kekacauan yang sudah dibuat oleh Georgie, sehingga Ivan yang cukup mengerti dengan hal seperti ini pun langsung mengambil sarung tangan plastik, kemudian membereskan semua kekacauan tanpa meninggalkan sidik jari sedikit pun. Tak hanya itu, meskipun Ivan sangat kesal pada Georgie karena telah menghabisi seseorang, ia memiliki ide untuk membuat seolah pembunuhan ini adalah perbuatan Katie dengan menempelkan sidik jarinya pada pisau yang digunakan Georgie menghabisi pria tersebut. Ivan juga memiliki ide untuk membawa Katie ke rumah dan menunjukkannya pada seseorang. Namun sebelum itu, Ivan memaksa Katie untuk memakan sebungkus barang haram agar ia kehilangan kesadaran dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan disinilah Katie sekarang sedang ditunggangi oleh Nikolai di sebuah ruangan bawah tanah. Namun tak lama datang Georgie yang menghentikan itu semua. Bahkan ketika Georgie melihat Nikolai malah mengencingi Katie yang meminta minum karena kehausan, ia pun langsung menyerangnya, yang membuat Ivan harus memisahkan perkelahian mereka berdua. The both of you. Setelah Ivan dan yang lainnya pergi meninggalkan ruangan, Katie terus berteriak histeris sambil berusaha melepaskan borgol yang mengikat dirinya. Ivan yang kembali masuk langsung memaksanya menelan obat penenang agar diam. Dan setelah Ivan dan Nikolai pergi, Georgie pun mencoba menenangkan Katie sambil menawarkan sebuah pakaian kepadanya. I'll go get some clothes. Ketika Georgie pergi membawa pakaian, Katie melihat jendela yang bisa ia manfaatkan untuk bisa kabur, di mana ia mencoba mengeluarkan dulu obat yang tadi dimakannya dengan cara seperti ini. Sekembalinya Georgie ke sana, Katie berpura-pura tak sadarkan diri di hadapan Georgie yang sedang membuka borgol di tangannya. Namun setelah Georgie selesai memakaikan pakaian di tubuh Katie, tiba-tiba ya, setelah berhasil membuat Georgie terkapar, Katie akhirnya bisa kabur dan berusaha mencari pertolongan. Namun di tengah keramaian, ia justru dibuat kebingungan karena menyadari bahwa dirinya berada di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya. Setelah melihat keadaan sekitar dan mendengar orang-orang berbicara dalam bahasa asing baginya, Katie pun mulai menyadari bahwa dirinya bukan lagi berada di Amerika, melainkan sudah dibawa ke Bulgaria. Tak lama kemudian Katie dihampiri oleh seorang polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Namun perbedaan bahasa membuat mereka sulit berkomunikasi. Sehingga di tengah kebingungan itulah datang seorang detektif yang ternyata bisa berbahasa Inggris. Langsung menenangkan Katie dan membawanya ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Everything will be fine.
Sementara Nikolai sangat terkejut melihat Georgie sudah terkapar dan Katie berhasil kabur. Di kantor polisi, detektif pun mendengarkan cerita Katie dan mulai memahami bahwa perempuan tersebut merupakan korban penculikan dan kekerasan. Setelah memberikan keterangan, Katie kemudian meminta agar dirinya segera dibawa ke Kedutaan Besar Amerika supaya bisa mendapatkan perlindungan dan pulang ke negaranya. I want to go to the American Embassy now. Tak lama datang seorang perempuan yang sengaja dihubungi oleh detektif untuk mendampingi Katie bernama Anna, seorang wanita yang mengaku bekerja untuk pusat pendampingan korban kekerasan seksual. Saat detektif pergi sejenak untuk mengambil kopi, Anna pun berbicara berdua dengan Katie dan meyakinkannya bahwa ia akan membantu. Katie yang sangat ingin pulang akhirnya percaya, terlebih setelah Anna berjanji akan membawanya ke Kedutaan Besar Amerika. To the embassy. Are you hungry? Di perjalanan menuju kedutaan, Anna terus membangun kepercayaan Katie dengan kata-kata manisnya. Ia juga mengatakan bahwa rumahnya berada sangat dekat dari kedutaan dan mengajak Katie singgah sebentar untuk mengambil pakaian dan sejumlah uang. Anna juga meyakinkan Katie bahwa setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, mereka akan langsung melanjutkan perjalanan ke kedutaan. Yes, please. Sesampainya di rumah Anna, Katie ditunjukkan sebuah ruangan yang katanya berisi banyak pakaian yang tidak pernah dikenakan. Namun ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, ternyata Welcome back. ya, tanpa diduga Anna ternyata merupakan bagian dari keluarga para penculik tersebut. Katie pun kembali dibawa ke kasur dan diborgol pada tiang seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Falco, teman dekat keluarga Anna, yang kemudian ikut menyiksa Katie yang sudah tak berdaya. Setelah Falco menyelesaikan pekerjaannya, Ivan kemudian memeriksa keadaan Katie yang terlihat sangat syok dan tak memiliki tenaga. Alih-alih merasa kasihan, Ivan justru kembali memprovokasi dan menghajarnya dengan brutal, seolah ingin melampiaskan kemarahannya kepada Katie. Entah apa yang akan Ivan CS lakukan, Katie yang sudah babak belur kemudian dilucuti dan dimasukkan ke dalam sebuah peti tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Mereka lalu menguburnya hidup-hidup tepat di bawah ruangan tersebut. Di dalam kegelapan, Katie hanya bisa menangis dan terus memohon agar seseorang datang menyelamatkannya. Sementara udara yang semakin terbatas membuat harapannya untuk bertahan hidup perlahan menghilang. Namun tanpa diketahui Ivan CS, tanah di bawah peti tersebut ternyata tidaklah kokoh sehingga dalam keadaan terluka, kelaparan, dan tak mengenakan pakaian sama sekali, Katie mulai menyusuri terowongan. Ia tak tahu harus pergi kemana lagi. Namun yang menjadi keyakinannya adalah ia harus bisa bertahan hidup. Tepat ketika sedang memakan burung hasil buruannya di dalam terowongan, Katie melihat sebuah jalan yang ternyata menuju ke sebuah gereja. Ia masuk dan diam-diam mengambil beberapa pakaian dan makanan yang bisa ia bawa. Namun ketika Katie datang untuk kedua kalinya, ia pun akhirnya ketahuan oleh seorang pastor yang tinggal di dalam gereja tersebut. Malcolm Mishka. Tidak langsung menghakiminya, pastor dengan sabar mengajak Katie berbicara baik-baik. Dan setelah menyadari bahwa wanita ini memiliki masalah yang sangat besar, sang pastor berniat menolong Katie sepenuhnya, bahkan membiarkannya membawa pakaian dan makanan yang dibutuhkan. Selama beberapa hari tinggal di saluran bawah tanah, Katie mulai memahami setiap seluk-beluk terowongan itu, termasuk berbagai ruangan dan jalur alternatif yang bisa ia manfaatkan untuk bergerak tanpa ketahuan siapapun. Katie yang sejak awal berniat pergi ke Kedutaan Besar Amerika akhirnya berhasil sampai di sana. Namun entah karena trauma yang masih membayangi atau karena belum siap menghadapi semua yang telah terjadi, Katie justru mengurungkan niatnya untuk masuk dan memilih kembali ke terowongan. Ketika Katie kembali masuk ke dalam gereja, pastor yang melihatnya pun mencoba untuk memahami apa yang terjadi pada Katie. Dari sebuah bagian Alkitab yang dibuka Katie tentang pembalasan dendam, pastor menyadari bahwa Katie tidak sedang mencari perlindungan lagi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Terus teringat dengan ayat Alkitab yang baru saja dibuka oleh Katie, pastor pun segera menghubungi detektif untuk menceritakan semua kekhawatirannya. Ia menyadari bahwa Katie kemungkinan besar sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Mendengar hal tersebut, sang detektif pun sadar bahwa Katie masih berada dalam bahaya dan mereka harus segera menemukannya sebelum semuanya terlambat. I'm worried. I'm afraid she's about to do something terrible. Terrible. Setelah kembali ke saluran bawah tanah, Katie mulai memikirkan bagaimana caranya ia membalaskan dendam pada keluarga yang telah menghancurkan hidupnya. Ia mencoba menyusup ke dalam rumah anak dan keluarganya lalu mengambil sejumlah uang untuk digunakan memberi perlengkapan yang dapat membantu menjalankan rencananya. Siang harinya ketika Georgie sedang nongkrong di sebuah kafe, ia tiba-tiba terkejut saat menemukan liontin salib milik Katie berada di dalam kopinya. Tak jauh dari sana, Georgie juga melihat Katie yang sengaja memperlihatkan dirinya. Karena penasaran sekaligus ingin menangkap Katie, Georgie pun langsung mengikutinya hingga masuk ke dalam saluran bawah tanah sehingga... Dan inilah saat yang sudah Katie tunggu-tunggu selama ini. Setelah melucuti dan mengikat Georgie tanpa bisa melawan, Katie memulai pembalasan dengan membuat goresan luka di beberapa bagian tubuh Georgie, kemudian mengoleskan sesuatu pada luka tersebut agar cepat terinfeksi. Membiarkan Georgie dalam keadaan menderita, Katie kemudian pergi ke sebuah klub malam untuk mencari keberadaan Nikolai. Saat itu Nikolai yang sedang mabuk pun secara samar melihat Katie di tengah kerumunan orang, yang karena Katie ternyata sudah memasukkan obat ke dalam minuman Nikolai, Katie pun dengan mudah menghajarnya di toilet dan menenggelamkannya di dalam kloset yang penuh dengan bubur. A dream! Selesai dengan Nikolai, Katie kembali memeriksa kondisi Georgie yang lukanya sudah semakin parah. Namun bukannya mengakhiri penderitaannya, Katie justru terus menyiksanya dan membiarkan Georgie merasakan penderitaan yang jauh lebih panjang, seolah ingin membuat Georgie merasakan sendiri penderitaan yang dulu ia berikan kepadanya. Setelah itu, Katie kemudian pergi ke gereja yang di sana ternyata ada Falco sedang berdoa bersama istrinya. Falco yang saat itu sangat terkejut melihat Katie berada di belakangnya pun langsung mengikutinya ke belakang dan... Sadar-sadar kini Falco sudah berada di sebuah ruangan dalam keadaan terikat dan tak bisa berbuat apa-apa. Katie yang saat itu sudah memegang alat setrum serupa dengan yang sebelumnya digunakan Falco untuk menyiksanya pun langsung memulai aksi balas dendamnya. Belum selesai sampai di sana, Katie menyiapkan sebuah alat bertegangan tinggi dan memasukkan penghantarnya ke dalam mulut Falco sehingga... Sementara itu, Anna yang baru saja pulang ke rumah dibuat terkejut saat melihat kamarnya sudah sangat berantakan. Mendengar suara musik dari arah ruang bawah tanah, ia pun segera memeriksanya dan menemukan sebuah lubang yang mengarah ke saluran bawah tanah. Namun di tengah kebingungannya, Katie ternyata sudah berada tepat di belakangnya dan... Dibawa ke tempat Georgie berada, Anna langsung histeris saat melihat putranya sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, Ivan yang sedang mencari keberadaan anak dibuat terkejut ketika melihat rumahnya sudah berantakan. Ia pun memeriksa seluruh ruangan hingga akhirnya menemukan lubang di ruang bawah tanah yang mengarah ke saluran bawah tanah. Sadar jika Katie ternyata masih hidup dan bersembunyi di sana, Ivan pun langsung turun untuk mencari keberadaannya.
Di tempat lain, detektif sengaja melakukan pertemuan dengan pastor untuk membicarakan perempuan yang sebelumnya pernah diceritakan. Sang detektif pun menjelaskan bahwa perempuan tersebut bernama Kathy, seorang warga Amerika yang pernah datang kepadanya meminta pertolongan. Mendengar hal itu, detektif pun semakin yakin bahwa Kathy masih berada di luar sana dan kemungkinan sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Not so sure. Dengan fakta tersebut, pastor langsung menunjukkan kepada si detektif dari mana Kathy biasanya muncul. Mengetahui Kathy kemungkinan masih berada di saluran bawah tanah, sang detektif pun langsung pergi ke sana untuk mencari keberadaannya dan memastikan ia masih dalam keadaan selamat. Kembali pada Ivan yang juga sedang dalam pencarian, akhirnya menemukan keberadaan Georgie yang sudah sangat mengkhawatirkan. Namun ketika Ivan mencoba membangunkan Georgie yang sudah tak sadarkan diri, tiba-tiba ya, sadar dari pingsan, Ivan sudah terbaring dengan kondisi tangan dan kaki diikat oleh Kathy. Melihat Anna berada di dalam sebuah kotak atau peti, Ivan tampak tidak terlalu mempedulikannya. Bukan tanpa alasan, ternyata Anna bukanlah ibu kandungnya, melainkan seorang wanita seperti Kathy yang dulu sering tidur bersama ayah Ivan sampai melahirkan anak yaitu Nikolai dan juga Georgie. She's not my mother. Father didn't stop raping her till after Nikki was born. Mendengar hal itu, Kathy akhirnya menyadari bahwa Anna ternyata jauh lebih terlibat dalam semua kejahatan ini. Bukan hanya mengetahui apa yang dilakukan keluarganya, Anna juga ternyata selama ini menyerahkan para korban kepada orang-orang seperti Falco. Karena itulah Kathy memastikan Anna juga menerima balasannya dengan mengurungnya di dalam sebuah peti dan memaksanya menyaksikan penderitaan anaknya sendiri. Dan kini giliran Ivan untuk merasakan siksaan. Setelah Kathy selesai menjepit biji Ivan sampai pecah, datanglah si detektif yang ternyata bisa menemukan mereka di sana. Namun tanpa diduga, Ivan ternyata tiba-tiba mencekik Kathy dari belakang sehingga ya, setelah terpaksa menembak mati Ivan, si detektif membiarkan Kathy pergi begitu saja. Ia yang mendapati Anna berada di dalam peti pun langsung menangkapnya karena terlibat dalam kejahatan yang dilakukan keluarganya. Sementara Kathy yang saat itu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut pun akhirnya tiba di kedutaan besar Amerika. Jika sebelumnya Kathy hanya berdiri di depan kedutaan lalu pergi, sekarang ia benar-benar masuk menuju tempat yang sejak awal seharusnya menjadi perlindungannya. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika sistem yang seharusnya melindungi justru gagal, seseorang terkadang terpaksa berdiri sendiri melawan kezaliman. Jangan pernah meremehkan penderitaan orang lain, sebab di balik diam yang tampak pasrah bisa tersimpan tekad yang tak pernah kita bayangkan. Ingat, tak ada kezaliman yang benar-benar lolos dari pengadilan yang paling adil. Setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu di dunia maupun di akhirat. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.